Sorry banget udah lama kita nggak ketemu di seminar Sabtu, jadi hari ini juga dijadwalin sebenarnya kita meeting dari kemarin ya, survei ke Gunung Kapur di daerah Jawa Barat. Ya gue pribadi merasa cukup happy lah. Kenapa? Karena kalau teman-teman ada yang lihat Gunung Batu, Gunung Kapur di Jawa Barat itu banyak banget. Muhammad Zaki Sutiansyah. Halo pagi bro. Jadi sekali lagi sorry banget kita udah lama nggak live. Kenapa? Karena gue bener-bener manfaatin momen corona ini. Jadi kan lagi relaksasi, PSBB nggak ada lagi PPKM lebih ringan. Kalau lihat udah banyak orang juga nggak pakai masker, jadi kita bisa bebas nih jalan-jalan, investigasi, ngecek emiten, ngecek pabrik. Nah sayangnya ada deadline yang namanya bentar lagi Lebaran. Kalau lihat datanya udah liburan Lebaran, kayak sekarang kita ada di Jawa Barat. Kemarin udah cek pabrik kapurnya, ternyata bagus. Gue sendiri salut. Gue juga baru tahu ya, namanya juga investasi itu kan perjalanan. Gue belajar. Jadi gara-gara kemarin itu gue lihat bahwa ternyata kapur itu dipakai bukan cuma buat nulis papan tulis. Kapur itu dipakai buat Unilever, buat bikin deterjen, bisa buat di pabrik pupuk juga. Mereka pakai itu buat nanam sawit. Jadi banyak banget fungsinya kapur. Jadi hanya dengan satu kunjungan aja ke sebuah gunung kapur, kita bisa pelajarin begitu banyak hal. Ya makanya inilah momen-momen langka nih kalau kita lihat. Kalau orang lain Sabtu Minggu istirahat, buat gue Sabtu Minggu itu peluang kita buat kerja, cari mana bisnis yang prospek. So thank you teman-teman kemarin yang udah nemenin. Jadi kita jalan jauh juga ya, dari Jakarta ke Padalarang ke Soreang, terus dari Soreang ke sekarang kita di Bandung. Pagi Yuniar, ada lagi G2 Warehouse. Sorry tadi patah-patah soalnya dari basement. Kita baru kelar. Pagi Supriyadi, Marco Liu, udah dari jam 9, kirain gak jadi live bang. Tahun ini Rizky Bramantio, lama nih gak ketemu Rizky Bramantio. Tahun ini lebaran saham ayam gak manggung ya, karena pakan mahal tapi harga ayam gak bisa naik. Yes, betul banget. Harga jagung naik drastis, harga pangan naik drastis, tapi bukan artinya penjualannya naik ya. Kenapa? Karena kayak Java, Carum Pokpan, mereka itu gak punya ladang jagung gitu loh. Jadi yang mereka lakukan apa? Mereka harus beli itu dari orang lain. Udah cuan 50.000% belum guys? Muhammad Raga, mantap. 50.000% itu kalau di saham ya, biasanya di atas 10 tahun bro. Jadi nggak bisa kalau cuma nunggu 3 tahun, 5 tahun. Gue hampir nggak pernah lihat sih orang cuan 50.000% di saham. Sekali lagi sorry ya teman-teman, kita nggak bisa live kayak biasanya gitu loh, karena gue sambil jalan. Dalam hari Sabtu Minggu, dalam beberapa hari terakhir itu kita pakai buat keliling kota, ke pabrik-pabrik, ke daerah-daerah buat survei. Nah mungkin teman-teman yang di kota Bandung tahu lah ini daerah apa namanya yang kita lagi lewatin. Itu jalan tol Purbalenyi, udah di depan. Gue mau sharing juga, kemarin abis lihat ada pabrik tekstil baru datang mesin dari Jerman. Ternyata tekstil Jerman mesinnya kalau dibandingkan dengan mesin yang ada di ternyata mesin Jerman kalau dibandingin sama mesin Cina harganya beda jauh ya. Cuman dari sejenis kualitas maupun rajutannya itu kita bisa lihat. Gue baru kemarin
ngecek lagi buat tahu, nambahin edge kita, informasi kita di bidang benang, di bidang tekstil, di bidang garment. Maintenance-nya juga nggak segampang yang kita kira karena harus datengin teknisi dari luar. Beberapa pabrik yang usianya udah di atas 20 tahun itu udah bisa pakai sebetulnya teknisi lokal, udah ada transfer knowledge buat benerin itu. Ini hubungannya dengan apa? Ini hubungannya dengan modal kerja. Jadi gue mau bahas sedikit lah hasil kemarin kita ke pabrik tekstil, bahwa yang namanya tekstil itu betul-betul capex intensif, opex intensif. Nggak bisa serta-merta lu dapat duit dari yang namanya apa? Tekstil itu pakai margin yang gede sama sekali nggak, kecuali lu brand. Tapi gue seneng karena udah mulai banyak pabrik-pabrik yang pakai mesin-mesin dari Cina, yang jarumnya itu ada banyak ya bro ya, bukan cuma 10 atau 20 ya, lebih dari itu. Jadi sekali mintal itu bisa ada ratusan benang jadi. So ketika gue dengar ada perusahaan yang impor, dan bahkan beberapa ada yang pakai udah pakai jarum sendiri, udah bisa punya teknisi sendiri buat maintenance, ya gue sih happy banget, sangat-sangat happy. Ini kalau lu lihat di depan, kalau lu orang Bandung lu tau lah di sini pusat tekstilnya Bandung nih. Ini lagi lihat di layar kalian, ini pusat tekstilnya Bandung. Di Bandung buat jualan retailnya, tapi di sini kalau lu lihat benang-benangnya. Dan gue suka sih daerah ini, kenapa? Karena deket banget sama tol ya. Jadi cuman selangkah doang itu lu langsung bisa masuk ke tol. Nih gue cukup kaget, di sini belum ada Ninja ya. Kalau kamu lihat yang jalan-jalan kita kemarin di daerah Jawa Tengah, itu ada yang namanya Wijaya Kusuma, sama juga begini juga sih modelnya. Cuman di Wijaya Kusuma itu udah ada Ninja, dan itu udah gede banget dan dekat dari tol. Kalau gue lihat dari pertumbuhannya Ninja, nah ini nih dia taruhnya di belakang nih. Kalau lu lihat ABP, Delivery and Transporter Logistik, biasanya begini nih, para pemain logistik itu sukanya ngumpet bro, supaya bisa dapat parkir gratis. Gue nggak bilang PT tadi parkir gratis, tapi maksud gue dari sini lo bisa tahu salah satu penghematan yang bisa dilakukan emiten yang cukup jenius. Gue bisa kasih tahu lo ya, salah satu emiten logistik itu gue seneng banget. Kliennya gede-gede, Unilever, orang tua, kawan lama. Nah, orang-orang ini kalau lo lihat mereka kirim barang nih, contohnya gini, aduh gue sebut merek nanti, gimana ya caranya biar nggak sebut merek. Pagi Adi Nurjayana Dila Keras Kozlov, keren banget. Jadi contohnya gini, lu ada mau kirim barang ke pabriknya Uniyanti, katakan begitu ya, Uniyanti. Nah ketika dia mau kirim itu ke pabriknya Uniyanti, yang dilakukan Uniyanti, dia nggak langsung masukin kapalnya itu, barang-barangnya itu ke dalam, dia nggak langsung taruh barang-barangnya itu masuk ke dalam gudangnya atau masuk ke dalam pabriknya. Yang dilakukan oleh PT Uniyanti itu, si Uniyanti itu bilang gini, bos parkir dulu aja truknya di depan, nanti 3 jam lagi bongkar muat baru bisa masuk ke gudang gitu loh. Itu yang dibilang Uniyanti, kawan baru, orang muda yang kayak gitu-gitu. Terus antri lah nih kayak di depan kita nih, truk nih berjejer-jejer truk, karena nggak bisa masuk.
Ada yang ngantrinya bisa sampai mingguan bahkan. Jadi gue udah banyak denger teman-teman logistik komplain truk itu parkir berjejer-jejer di pinggir jalan, kagak bisa masuk. Itu strategi lama, bro. Strategi lama kenapa? Karena dengan begitu pabrik itu bisa punya gudang ekstra dalam bentuk kontainer parkir di pinggir jalan. Gue tahu nih, di sini kan follower ada yang ini. Bentar ya. Lagi, Pak. Jadi ini salah satu strategi mereka, pemain gede, menekan harga, menekan biaya, nggak usah beli tanah, nggak usah bangun gudang baru. Mereka bisa yang namanya lakukan penghematan dengan ngerjain perusahaan logistik yang kecil-kecil. Ya, gue yakin di sini tahu lah, pasti kalau kamu punya truk, kamu punya mobil pickup, mobil kontainer, pasti sering dikerjain gitu. Nah, gilanya gini, kalau ketika gue tanya sama pengusaha truk ya, pengusaha ekspedisi itu, lalu komplain dong sama si Uni Yanti, orang kaya dari Padang, si Uni, gimana nih Uni? Truk gue nggak bisa pakai nih, mau ada kiriman barang impor lagi nih yang masih baru. Ayo dong, barang gue dong turunin dong nih dari truk. Nah, apa yang dilakukan oleh Uni Yanti? Dia bilang gini, ya udah tunggu aja bentar, kalau lu nggak mau ya udah nggak usah. Kita stop kontrak aja. Uni Yanti bilang gitu, namanya juga konglomerat. Terus grup kawan baru juga bisa bilang begitu. Terus akibatnya perusahaan ekspedisi ini nggak berani komplain. Bisa berhari-hari lah truk itu nganggur di tempat tuh, kayak yang di depan tuh ada 12 truk jejer nggak bisa masuk, dikerjain. Kalau gue bilangnya sih dikerjain. Tapi mereka nggak bisa juga komplain. Kenapa? Karena kalau kontraknya ditutup, bro gimana bro, kawan baru Uni Yanti ini kan klien gede gitu loh. Kalau seandainya gue maksa, mereka nggak mau lagi jadi klien gue gitu. Jadi, nah inilah makanya enaknya kalau orang-orang yang bisa punya posisi tawar buat lu bisa negosiasi itu. Lu bayangin ya, satu kontainer 12 feet atau 20 feet jejer 10, itu pun masih kecil sebenarnya jejer 10. Gue udah pernah lihat yang jejernya sampai 50. Ada di dekat tol di pinggir Jalan Raya Bogor, dikerjain habis tuh. Jadi 20 kontainer ngantri nggak bisa masuk gudang. Lu kali aja ya, kalau 20 feet kali 10 kontainer aja udah 200 feet. Kalau ada 20 kontainer ngantri berarti ada 400 feet. Itu udah kayak punya gudang bro, gudang berjalan itu. Nggak pakai biaya, nggak perlu bayar biaya sewa, nggak perlu bangun, biaya konstruksi, beli baja, beli semen, nggak punya. Lu punya gudangnya. Itulah strategi posisi tawar. Nah, ternyata beberapa pemain yang udah pintar, dan itu celah yang dimasukin sama pemain-pemain seperti Ninja, si cepat, apalagi mereka yang bisa masuk last mile ya. Bukan cuma first mile, tapi memang exclusively last mile. Kalau Lion itu cukup unik proposition mereka, menurut gua hebat, karena mereka juga punya pesawat. Lion Express itu bisa punya preferential cargo, mereka masuk buat lu kirim keluar, mau keluar negeri ataupun keluar daerah pakai pesawat. Jadi bisa dibilang end to end. Lu nggak bisa ngerjain orang kayak Lion Express gitu ya. Lion Express itu nggak bisa dikerjain tuh kayak mobil-mobil kontainer itu. So itu salut gue buat mereka. Marco bukannya kena standby charge kalau di oil and gas, kita sewa ekspedisi misalnya nggak bongkar muat dalam 2 minggu. Ya betul, kalau di oil and gas lu bisa begitu, karena kayak di oil and gas kita yang butuh kalau mereka gitu loh. Kalau nggak ada delivery ya kita nggak ada duit. Terus perusahaan yang punya tanker, buoy, ya mereka bisa ngecas itu, mereka punya posisi tawar. Tapi lu bayangkan kalau seandainya Uni Yanti gitu ya, dia masukin barang ke gudang kan bukan 1 ton 2 ton, bisa ribuan ton. Dia bisa punya posisi tawar. Oke, gue nggak mau pakai logistik lu, gue tinggal switching aja ganti ke logistik lain. Itu gampang banget di dunia darat. Tapi kalau di dunia laut, di Indonesia aja contohnya, bisa dihitung dengan jari berapa banyak sih perusahaan yang punya kapal tanker. Itu kan bisa dihitung jari. Jadi posisi tawarnya ada malah di perusahaan logistik, bukan di pabrikan gitu, atau di produsen. Jadi itu kebalik. Jadi oligopoli dari sisi logistiknya, bukan dari sisi pabrikan. Agak beda kayak gue lihat kalau di FMCG itu bisa dibilang, mungkin teman-teman di sini follower banyak yang lebih tahu,
karena kalian pemain langsung. Di dunia FMCG yang jadi bos itu ya si Unianti dan kawan-kawan. Unianti, terus Jarum Pentul, yang kayak gitu-gitu. Mereka yang punya posisi tawar kalau di dunia ini gitu. Jadi cara mereka neken itu bagus. Cuman itu nggak bisa lo lakukan dengan terus-menerus, dan lo harus hati-hati. Kenapa? Karena banyak pemain kecil yang akhirnya nge-breakdown itu supaya tidak lagi terjadi gudang gratis, warehouse gratis tanpa bayar biaya apapun. Mereka sih pengen banget. Gue sih udah bilang sama dia, kenapa lu nggak kasih denda aja sama si Unianti, enak banget. Truk lu nganggur 1 bulan markir di depan pabrik, nggak bisa bongkar muat, mereka nggak bayar apa-apa. Tapi ya mereka nggak berani ngecas itu gitu loh, nggak sama sekali. Ya nggak ada posisi tawar bisa dibilang. Ya bisa dibilang kalau lu pemegang sahamnya Unianti ya mungkin ya lu malah seneng ya, jadi mereka hemat biaya. Tapi kalau jadi si logistik ya bete banget. Coba kita cek dulu. SMDR dan Temas Rizky. Oh, nyangkut di Lutfi ini, nyangkut di WIRG ya, saham apa namanya? Metaverse. Abu Fatih. Ya udah tinggi dong. Abu Fatih, pagi Pak Ben, Bandar Lampung hadir. Adakah emiten yang menarik dari kota Bandar Lampung? Ada banyak. Itu kayaknya udah pernah kita bahas tahun lalu. Novagianto, salam cuan. Risno, pagi juga. Pagi Handika, Yopri. Om Ben bahas inflasi dong. Yuniar Nurus Sifa. Bagus nih. Yuk kita bahas. Jadi inflasi itu udah terjadi ya, bakal udah double digit di Amerika, di Indonesia juga. Dan ini gue mau kasih tau sama lu, ini adalah kewajiban setiap negara untuk, kalau gue bilang ngibul terlalu kasar, tapi intinya ngibul sih. Jadi kalau lu ada bilang inflasi cuma 10%, mana ada bro. Dulu harga minyak goreng, misalkan lu masih bisa beli tuh 12.000, 13.000 per liter, masih bisa beli kan. Sekarang mana ada gitu loh. Minyak goreng itu bahkan rata-rata di atas 20.000 ya per liter. Itu bukan naik 10%, bro. Itu bukan naik 20%, bro. Itu naik udah hampir 50%. Jadi kalau ada negara bilang inflasi, bukan negara Indonesia ya tentunya, itu negara Filipina, bilang inflasi itu cuma 6%, 7%, ya itu yang namanya bull crap gitu loh. Tapi jangan khawatir. Kenapa? Karena bukan cuma pemerintah Filipina yang begitu, pemerintah Amerika juga begitu. Mereka juga bilang yang sama gitu. Padahal data real di lapangan, harga minyak goreng di Amerika juga udah naik, harga sabun, harga makanan, harga bensin, itu semua udah naik. Naiknya bukan 6%, 7%. Klaimnya pemerintah Amerika begitu sih. Kita inflasi tahun ini kemungkinan kata dia 11%, 12%. Akhirnya keluar lagi data baru, inflasi cuma 6%, 7%. Padahal nggak begitu. Pastinya sih di atas 20% yang namanya inflasi. Cek aja coba uang sekolah kalian. Kalau kamu ada yang udah punya anak di sini, bayar uang sekolah dibandingkan dengan 10 tahun lalu gitu. Apakah naiknya cuma 50%? Kalau inflasi bener cuma 5% per tahun naik. Kalau pemerintah Indonesia kan bilang gitu. Artinya kalau dalam 10 tahun berarti kan kenaikannya ya 50% dong, 5%. Faktanya coba lu bandingin uang sekolah 10 tahun lalu dengan uang sekolah hari ini. Apa betul cuma naik 50%? Kagak bro, gak ada tuh naik cuma 50%. But ya itu yang harus dilakukan pemerintah lah untuk memastikan rakyatnya tenang, tentram, sentosa gitu. Nah tinggal kita cari celahnya, kita bisa dapat profitnya dari mana, cuannya dari mana. Kenapa? Karena mau inflasi maupun deflasi selalu ada yang namanya opportunity. Jadi itu salah satu hal yang kita harusnya bisa ambil. Kayak kemarin, kalau kamu lihat video kemarin yang baru rilis ya, kemarin tuh pas lagi dirilis, gue lagi di Gunung Kapur gitu. Di situ kalau nggak salah gue mention dengan yang namanya surat utangnya negara Amerika Serikat yang namanya I-bond. Jadi kayak nama lem ya, I-bond. Jadi si I-bond ini bunganya gede, 9,2%. Tapi dia melimitasi 9,2%, limitasi dalam artian lu nggak bisa beli banyak-banyak bro. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ngebeli I-bond itu dengan limit $10.000 per orang. Kalau seandainya
lu pembayar pajak yang hebat, jadi lu rutin bayar pajak, lu taat pajak, lu warga negara Amerika, lu bisa beli sampai $15.000. Jadi 5.000-nya itu in terms of yang namanya tax return ya. Tapi rata-rata sih pasti orang akan pakai, menurut gue dia akan pakai limit $10.000. Nah, ada yang komen itu kecil, ya gue setuju itu kecil kalau kita lihat size-nya itu $10.000. Tapi yang kita bandingkan, kenapa I-bond itu penting banget ya, dan ini strategi Amerika buat menghancurkan negara-negara berkembang. Ini ganas banget, strategik banget. Dan ini ada hubungannya, pertanyaan kamu bagus, yang inflasi. Dengan hasil meeting G20 kemarin, Sri Mulyani digebukin rame-rame sama Yellen, sama Amerika, sama Inggris. Maksudnya gini, 9,2% setahun itu gede banget bro. Lu jangan remehkan kekuatan 9,2% yang dilakukan sama Amerika Serikat itu. Kenapa? Karena hari ini kalau lu pergi ke bank BCA, lu bilang sama BCA gini, Mas bro, gue mau nabung dong US dollar. Lu punya duit $10.000, lu nabung di bank BCA, lu tau gak bunganya berapa? Bukan 2% bro. Kalau lu hoki ya lu mungkin bisa dapat 1% ya. Tapi range-nya itu kalau di bank-bank umum di Indonesia, itu lu nabung deposito sekarang dalam bentuk dolar itu rata-rata di bawah 2% mas bro. Jadi ada yang 1%, 1,2%, itu aja udah hebat. Jadi lu bandinginnya gini, ada orang nabung di Indonesia lu cuma dapat bunga 1%, tiba-tiba di Amerika keluar bunga 9%. Yang ada apa? Orang lari berbondong-bondong buat nabung yang di Amerika itu. Oke lah, memang kecil, cuman maksimum $10.000. Kalau di Indonesia mungkin sekitar 150 juta. Cuman 150 juta. Lu bandingannya gini, jumlah investor di bursa kripto Amerika itu diperkirakan sekitar 27 juta manusia yang warga negara Amerika. 27 juta manusia warga negara Amerika. Nah, orang main kripto itu biasanya pakai deposito juga. Namanya kalau di Binance itu staking ya. Jadi lu misalkan gue nabung 10 Bitcoin, bunganya 10% setahun. Nanti setelah 1 tahun Bitcoin gue nambah dari 10 jadi 11. Kalau yang punya 20 Bitcoin nambah jadi 22. Jadi ada deposito juga di dunia kripto yang namanya staking. Nah, sekarang bandingkan dan lu bayangkan kalau tiba-tiba Jimot Lucky tanpa nawas. Bener Om Ben, di Mandiri dolar nggak sampai, udah nabung bertahun-tahun kagak nambah-nambah duitnya. Ya, jadi lu bayangin betapa ngerinya Amerika Serikat ini ketika keluar 9,2% bulan depan. Let's say nggak usah 27 juta orang ya, 10 juta orang aja. Jadi 27 juta manusia di Amerika itu taruh duit di kripto, mereka nasabah kripto, mereka staking, mereka deposito di kripto, bunganya range-nya ya sekitar 9-15%. Dan itu nggak ada jaminan loh. Lu bisa aja nabung hari ini Bitcoin, 10 Bitcoin, katakan harganya 600 juta satu Bitcoin. Kalau 10 Bitcoin lu punya berarti 6 miliar. Taruh 1 tahun, 10 Bitcoin lu nambah kan jadi 11 Bitcoin. Tapi value duitnya, apa betul 600 juta kali 10, 6M, lu taruh di Binance, staking, deposito, 6M lu itu harusnya kan nambah lagi 10%, jadi 6,6 kan, 6,6 miliar secara rupiah. Tapi belum tentu, kenapa? Karena harga Bitcoin 1 tahun lagi belum tentu masih 600 juta, bisa jadi 300 juta. Dan gue yakin apa yang akan terjadi buat teman-teman yang investasi di dunia kripto, I'm so sorry, akan terus jatuh, bakal terjatuh. Kenapa? Karena tiba-tiba Amerika Serikat tentu merasa tersinggung dengan yang namanya Bitcoin. Mereka keluarin bunga 9%. Kalau gue manusia waras dan gue investor Bitcoin, gue deposito di Bitcoin, bunganya 12% lah. Tapi nggak ada jaminan Bitcoin gue itu bakal naik gitu loh. Nggak ada jaminan. Bisa aja 1 Bitcoin turun kan jadi $100, $1.000 turun. Jadi apa gunanya gue punya 1000 Bitcoin? Tadinya punya 100 terus jadi 1000, apa gunanya? Nggak ada. Tiba-tiba lahir sebuah produk bunganya 9%, tapi uang real, dolar. Lu lebih pilih nabung Bitcoin 12% katakan, atau nabung dolar 9%.
kalau gue manusia waras, dan menurut gue masih banyak orang yang waras di Amerika, mereka itu bakal nabung ke Amerika yang namanya iBond, atau kalau di Indonesia ORI lah, surat utang negara, SUN. Mereka akan beli itu, bro. Nah, kalau kita lihat size-nya kecil nggak? Ada yang bilang, ih itu kecil banget, nggak usah takut lah. Nah gini bro, $10.000 kecil kalau satu biji orang ya. Tapi kalau $10.000 kali 1.000 orang aja itu udah $10 juta. Itu kalau dikali 1.000 orang. Kalau dikali 1 juta orang itu udah $10 billion. 10.000 dikali 1 juta orang. Tadi kan kita nggak usah muluk-muluk lah. Ada 27 warga negara, 27 juta warga negara Amerika Serikat yang punya account Bitcoin, kripto. Gak usah 27 juta pindah ke iBond. Katakan 10 juta aja bro. Berarti udah $100 billion. Nah, lu imagine, nih orang di $100 billion beli iBond. Duitnya masuk ke Amerika Serikat, asing. Ada juga orang yang sifatnya, kalau lu lihat di Bursa Efek Indonesia kan ada saham yang suka dibeli asing ya. Lu jangan kira itu semua yang beli itu, lu suka ngomong itu bandar inilah, bandar X, bandar Y, bandar Z. Enggak, bro. Itu enggak semuanya begitu. Jadi kalau ditanya, bosnya baru keluar. Jadi gini, jadi lu bayangin gini, $10.000 itu kan seolah-olah duit kecil. Tapi kalau kali 10 juta makhluk hidup, $10.000 itu berubah jadi $100 billion, bro. Nah, lu imagine orang-orang ini dulu mungkin juga transaksi di Bursa Efek Indonesia melalui broker, sekuritasnya mereka. Apa kalau lihat asing di sini ada yang mungkin pakai Mirai, mungkin pakai JP Morgan, mungkin ada Goldman Sachs, mungkin juga ada Morgan Stanley dan lain sebagainya lah. Itu lo jangan berpikir itu bandar itu bergerak secara corporate. Enggak juga, ada juga investor retail Amerika Serikat yang invest di Indonesia tapi pakai kode broker itu gitu loh. Nah, lu bayangin kenapa ini signifikan banget. Ketika lahir project 9% itu, project penghancur itu, yang terjadi apa? Ya, orang manusia retail di Amerika itu nggak lagi dia beli saham. Nih gua kasih tahu ya, LQ45. Jadi lu bakal lihat yang paling hancur dalam beberapa bulan, 6 bulan ke depan, itu saham LQ45. Nah, gua sih happy. Kenapa? Karena gua bukan orang yang pegang saham LQ45. Tapi gue tahu banyak orang di luar sana, investor itu kerjanya dikerjain kan sama bandar, disuruh beli LQ45. Apa LQ45? Kalau lihat 5 tahun lalu LQ45 isinya sadis semua. Suruh beli Sampurna, suruh beli Unilever, suruh beli Sritex. Memang kejam banget, memang bandar. LQ45 bro, LQ45 nyangsup ada, cuan sih enggak. Jadi lu bayangin tiba-tiba orang-orang itu, broker-broker asing itu yang dulu biasa, isinya kan orang-orang retail juga kayak kita kan, belanja, terus tiba-tiba ada yang naik 9%. Reza Safrianto mana ada 9% rate. Kurang update nih si Reza. Coba cek video kita yang kemarin. Ada Reza, 9,2% bahkan. Bukan cuma 9%, lebih dari 9%. Jadi begitu dolar bunganya 9,2% itu turun, yes betul. Ini hebat nih Gober Gunawan, kok tahu ya? Gue salut lu sama teman-teman banyak yang udah update sekarang. Iya, iBond USA 9%. Kemarin bahkan banyak teman-teman yang nelfonin kan, "Woi bro, gue mau beli nih iBond, Orang Indonesia itu juga udah mulai ngantri dari Amerika mau beli iBond. Jadi lu bayangin ya, investor retailnya Amerika itu tiba-tiba keluar dari IISG gitu loh. Apa yang terjadi? Ya mereka pindahin duitnya dari IISG ke 9,2%. Dan itu pasti, dan itu digaransi, dan itu pasti dibayar. Yang namanya ORI, yang namanya SUN, surat utang negara, ya pasti dibayar lah. Jadi sangat-sangat aman. Jadi ini masa kelam gitu loh. Satu yang paling, jadi pertanyaan kamu tadi bagus ya, yang tadi nanya di sini soal inflasi. Kita jadi bisa bahas. Satu yang bikin jadi sedih menurut gue berhubungan dengan inflasi itu adalah hasil meetingnya G20, G20, 20 negara-negara dengan GDP besar
Salah satunya ada di situ Indonesia, Rusia, Cina, India. Nah di situ di meeting itu kemarin kan walk out mereka. Wah, Sri Mulyani kalau lihat mukanya itu merah padam, nahan nangis tuh. Si Sri Mulyani kan cengeng ya orangnya, nangis terus. Jadi di meeting itu gue merasa terharu gitu ya, gue sedikit merasa simpati sama Sri Mulyani. Dia nahan nangis banget nih si Sri Mulyani. Terus ini posisi yang betul-betul sulit. Kenapa? Itu ada itu hancur Nasdaq kemarin. Ya, itulah orang Nasdaq, dia nggak follow Benik sih. Sayang banget. Nah anyway, maksudnya adalah Sri Mulyani sama G20, dan ini menurut gue bahaya buat Indonesia, bukan cuma soal inflasi ya. Ketika Indonesia itu kan harus ambil keputusan, lu mau berpihak sama Amerika Barat atau lu mau berpihak sama Rusia gitu. Nah kita selalu mengambil posisi di tengah nih, karena kita punya aliran politik. Nah ini dari 16 jenis saham, salah satu saham yang gue suka masuk dengan dak-dikduk, namanya saham jenis politis gitu, yang kemarin ngasih kita cuan 230% lebih lah. Nah nanti kita bahas ya saham politis ya, kita bikin. Nah ketika gerakan non-blok yang nggak mau milih blok barat, nggak mau milih blok timur, pertama kali pendirinya kan Bung Karno ya. Apa yang terjadi dengan Bung Karno? Karena dia berani ambil posisi itu, posisi netral, yang ada Indonesia diporak-porandakan bro, dibom, meledak di mana-mana. Akhirnya dia dijatuhkan sama CIA Amerika Serikat. Ini suka nggak suka kita jadi harus bahas. Ini pola ini juga terjadi gitu loh. Ketika kemarin Soekarno kan menang tahun 2002 atau 2004 ya. Megawati jadi presiden. Apa yang terjadi gitu loh? Ya CIA ngebom di mana-mana. Ya orang suka bilang bom Bali, bom Marriott segala macam, yang bikin Hambali, Imam Samudra segala macam. Belum tentu bro. Kalau lu lihat Hamzahas waktu itu, Megawati presiden, Hamzahas wakil presiden, itu bilang apa saat itu? Terus Menko Polhukam bilang apa waktu itu? Ya ada kemungkinan CIA juga yang main gitu ya. Logikanya orang bisa bikin bom sebagus, sehebat itu, seakurat itu. Jadi posisi pemerintah G20 ini bukan posisi yang gampang. Kalau pemerintah Indonesia salah ambil langkah, kita bukan cuma hancur karena inflasi, kita bukan hancur karena dolar, kita juga bisa hancur beneran, di bom beneran ya. Jadi lu harus siap-siap bom di mana-mana. Pemerintah Indonesia lu harus siap. Gue yakin lah teman-teman di BIN harusnya udah tahu, udah banyak orang agen-agen yang kesini. Kalau lu salah ambil posisi, tinggal tunggu waktu aja. Ada orang upacara bendera di Papua, orang upacara bendera di Aceh, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tinggal nunggu waktu. Kalau lu lihat update US, Mendagri Amerika kemarin itu udah siap tempur, mereka keluarkan US travel ban level 2. Di situ ditulis apa? Wahai kamu warga negara Amerika Serikat, hati-hati jangan ke Indonesia, bentar lagi ada teroris. Dan itu fresh from the oven bro. Ini udah sebuah peringatan dari Amerika. Lu kalau macem-macem, kalau lu salah ambil posisi, jangan kaget. Ada Al-Qaeda baru lahir di Indonesia gitu ya. Ya ini suka nggak suka. Orang kira kita bisa lepas dari itu, ternyata tidak bro. Harus bener-bener pinter lah. Ini gue kasih tahu lu, US Indonesia fresh from the oven ya. Aduh Sri Mulyani, I'm so sorry. Susah banget. Posisi lu susah banget coy. Nih bro, lu gua nggak tahu kelihatan apa enggak di tempat lu, gua harap lihat. Indonesia travel ban. Apa dia bilang? Terrorism and natural disaster. Keluarnya kapan? 18 April 2022 bro. Fresh from the oven US. Coy, lu harus siap-siap. Bukan salah pemerintah kita juga, cuman begitu lalu kalau dealing sama negara adidaya lu harus pinter-pinter.
Ini fresh from the oven ya bro, hari ini tanggal berapa, 23. Jadi itu udah sebuah gertakan. Gue yakin Sri Mulyani juga tahu kalau dia salah ambil langkah bakal terjadi bom di mana-mana, bakal terjadi terorisme di mana-mana gitu. Itu bukan cuma masalah, jadi panjang banget ya urutannya, inflasi, G20, Rusia, Ukraina, Perang Dunia 3. Yang jelas sih Perang Dunia 3 kita udah on the right track ya, menuju Perang Dunia 3 gitu loh. Pintu masuknya dari Ukraina, Rusia ini gitu. Dulu Perang Dunia 2 kan juga begitu awalnya, bukan langsung tiba-tiba jadi ada Perang Dunia, enggak. Yang perang kan cuman siapa tuh, Franz Ferdinand dan kawan-kawan, orang dari Eropa Timur berantem, tiba-tiba seluruh Eropa jadi berantem beneran gitu. Tapi awalnya dari Eropa Timur juga. Itu pintu gerbang menuju Perang Dunia 2. Ya kayak kita gitu, Perang Dunia 3 juga ini pintu gerbang menuju Perang Dunia 3. Tapi ya itulah, Indonesia lagi, Barat udah menyatakan, bisa dibilang udah ngasih ancaman, dan mereka udah tunjukin, mereka walk out. Sri Mulyani dibikin kayak anak kecil, kita mau meeting cancel, gua cabut, lu meeting aja dewe Sri Mulyani. Jadi gitu kan, kita disuruh milih atau nggak milih gitu loh. Ingat ya, jadi sejarah kan katanya akan selalu berulang. Soekarno jatuh sama CIA, Megawati juga jatuh karena CIA. Bom Bali, kalau lu lihat Bom Bali itu daerahnya Megawati Soekarno Putri. Sekarang yang jadi presiden Jokowi, PDI juga kebetulan. Ya harus siap-siap, harus pinter-pinter lah gitu lo bangun relasinya sama Amerika. Begitupun sama Cina, begitupun sama Rusia. Betul-betul posisi yang sangat-sangat sulit buat Sri Mulyani gitu. Gua harap kita bisa ambil keputusan dengan bijak, karena kalau tidak bakal banyak upacara bendera. Jadi bakal banyak ya bom-bom segala macam. Kalau ada bom, lu pasti lihat aja datanya, bom Bali 1, bom Bali 2, apa yang terjadi? IHSG hancur lebur gitu ya. Terus by the way gini ya, ini yang gue suka kalau ketika gue baca dokumen, kan gue memang hobi baca. Bom Bali 1 itu di Paddy's Cafe di Bali. Korbannya itu banyak agen intelijen dari Australia. Nah, warga Australia juga banyak yang tewas. Ada satu orang yang lolos akhirnya pulang ke Australia, terus dia baca koran dan dia lihat ternyata pemerintah Australia itu jauh-jauh hari sebelum bom Bali meledak, dia udah dikasih tahu sama Amerika Serikat, bro bakal ada bom di Bali. Tapi yang dilakukan pemerintah Australia apa, dia diemin aja gitu loh. Jadi itu kalau di dunia intelijen katanya itu tumbal lah. Jadi dia tumbalin lah warga negara Australia sendiri. Akibatnya digugat pemerintah Australia sama warganya. Kenapa kita ditumbalin, lu udah tahu Amerika mau ngebom Bali gitu. Ya itulah dunia ya. Dunia politik kayak yang kita nggak bisa hindari, karena kita punya posisi tawar belum terlalu kuat gitu ya. Memang semoga kita berharap pemerintah kita berjalan dengan baik. Kita berharap pemerintah kita bisa bermain cantik, kayak Cina lah, bermain cantik, membangun ekonomi dulu yang besar, baru kemudian dia bangun tentaranya gede-gedean. Semoga bisa seperti itu. Nah buat kita yang investor, menurut gua itu juga salah satu peluang yang kita bisa ambil. Kenapa? Karena kalau kita lihat data di Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, memang ada saham yang jatuh, tapi artinya ada juga saham yang naik. Dan dari kemarin gue udah bilang sih saham-sahamnya apa yang bakal naik. Pada hari ini juga harganya juga udah terus naik. So, selamat buat teman-teman yang udah kumpulin gitu loh. Apalagi kalau seandainya Perang Dunia 3 jadi kenyataan, lo bisa cuan ribuan persen, itu sudah jelas gitu ya. Itu hubungan antara yang namanya inflasi, G20, meetingnya Sri Mulyani, itu semua berkelanjutan, itu semua berhubungan dengan yang namanya investasi kita di IHSG. Nah, yang gue agak worry sih, kalau seandainya inflasi kan ya cuma soal duit kita gitu ya, paling kalau minus cut loss segala macam. Cuma masalahnya Amerika udah bikin, kalau lu buka website yang tadi gue bilang fresh from the oven, mereka udah nyatakan bakal ada aktivitas terorisme di Indonesia gitu. Jadi ya ini menurut gue sulit. Indonesia juga nggak bisa serta-merta bilang oke, gue mendukung Amerika Serikat. Juga nggak bisa serta-merta begitu. Karena lu kira intelijen Cina
bakal diem aja, intelijen Rusia bakal diem aja, enggak lah. Mereka juga bisa lakukan hal yang sama gitu loh. Vietnam aja bisa dibelah dua sama mereka, Korea aja bisa dibelah dua kan sama mereka. Jadi kita juga nggak bisa serta merta langsung tiba-tiba mendadak, oke deh Jared gue pro sama lu, Biden gue pro sama lu, nggak bisa. Sulit ya, sulit. Jadi wajar, jadi kalau lu di grup-grup sama banyak yang bilang suruh mulai nih cengeng banget, ya karena lu nggak berada di posisinya dia gitu. Dia kan lihat ke depan, setahun lagi, 5 tahun lagi apa yang akan terjadi kalau dia salah ngomong, kalau dia salah ambil keputusan. Ini bukan ngomongin soal dia doang, ini ngomongin nasib 260 juta nasib rakyat Indonesia gitu. Semoga pemerintah bisa bekerja dengan baik. Nah, yang kita bahas lagi di sini COVID, perang MMF, World Bank cuan, viral today. Yes. Tony Pariang, pantas Jokowi bikin lumbung pangan di NTT ya. Makin ke timur makin bagus, makin aman. Kemudian ada dampak juga nggak sih sama orang yang ketangkap naikin harga minyak goreng kemarin? Oh, ini minyak gorengnya cakep. Ini bagus nih, Tony Pariang, ini ada hubungannya, dan menurut gue ini pinter. Kenapa kita harus dukung IKN? Ibu kota negara harus pindah bro, dari Pulau Jawa pindah ke atas. Kan lu tahu ya, sekutu Amerika AUKUS namanya, itu NATO tapi di kawasan kita di Pasifik. NATO isinya ada United Kingdom, Amerika sama Australia. Apa yang mereka lakukan? Mereka pasang kapal nuklir bro. Jadi di Pulau Jawa, di bawahnya Pulau Jawa itu udah, lu siap-siap aja dalam beberapa tahun ke depan, kan ini perang dunia 3, itu bakal banyak kapal nuklir. Kalau terjadi perang betul Barat dengan Cina, ya Australia dengan Cina gitu. Mereka kan lempar-lemparan batu lah ya. Cina lempar batu, Australia lempar batu, yang di tengah-tengah siapa? Kan Indonesia gitu ya. Jadi misil-misil, rudal, nuklir nyasar itu semua ke Pulau Jawa dong. So yang dilakukan presiden menurut gue cukup bijak. Dia narik ibu kota ke utara bro, ke Kalimantan. Jadi kita punya buffer zone yang namanya Pulau Jawa itu. Jadi Indonesia bisa tetap ada. Menurut gue itu jenius gitu loh. Sama seperti NATO. NATO itu bikin Ukraina itu jadi negara boneka, bikin jadi negara buffer zone. Kalau Rusia nembak nuklir nggak nyampe Eropa gitu, at least jadi tembak jatuhnya di Ukraina. Itu lah negara buffer, negara buat lucu-lucuan aja lah buat NATO kan. Makanya sampai sekarang juga NATO nggak bantuin Ukraina gitu, dia nggak masukin pasukan segala macam. Karena ini cuma negara lucu-lucu, Ukraina kan negara berkembang doang. Jadi ya kita perlu ada yang namanya buffer zone itu. Dengan ibu kota pindah ke utara, kita di selatan itu punya buffer zone. Jadi menurut gua itu visi yang sangat bagus ya, seandainya terjadi memang perang dunia di tahun 2050 katakan. Itu terus tadi ada yang ngomong minyak goreng, Presiden Jokowi sekali lagi, gue dari kemarin sebenarnya udah dari tahun lalu gue udah bilang ini Menteri Perdagangan gak becus ini memang, dan memang terbukti kan, dia mau bikin project DMO, dia mau bikin project DPO, semua dia bikin, lama-lama alfabet itu habis bro, DMO, DPO, DCO, DFO, DKO gitu, kagak jalan-jalan juga. Akhirnya contoh negara udah bilang enough is enough bro, lu nggak becus, gue larang ekspor, selesai. Waduh, habislah kita mati di bawah nih gitu kan. Apalagi teman-teman yang pengusaha oleochemical, teman-teman yang pengusaha minyak goreng, teman-teman yang pengusaha sawit. Tapi yang paling sedih sih sebenarnya, yang paling sedih itu petani sawit. Kenapa? Karena jadinya harga CPO, harga tandan buah segar itu, TBS itu pasti jadi makin rendah lagi, karena yang ditekan pengusaha juga kan nggak mau rugi ya, jadi dia neken harga belinya juga, dia neken petani lah, jadi petani sawit makin tertekan. Nah ini sesuatu hal yang nggak bisa diprediksi bro. Jadi buat lu yang pegang saham minyak goreng, pegang saham kelapa sawit, dengan kita dilarang ekspor sama Presiden Jokowi karena Menteri Perdagangan tidak becus, akibatnya kita jadi kena dampaknya. Ya memang harus siap-siap. Kita yang pegang saham harga sawit, namanya juga investasi kan perjalanan ya, lu nggak bisa berpikir bakal cuan terus-terusan. Lu harus tetap cek skenario-nya, lu harus cek story-nya gimana sambil jalan. Nggak bisa di Indonesia itu, sangat-sangat nggak bisa beli saham lu tinggal tidur tuh, sebenarnya nggak bisa bro, sangat-sangat nggak bisa di Indonesia ini, sangat-sangat tidak bisa, sangat-sangat dinamis gitu loh.
Iya, kalau menterinya itu doang. Contoh yang paling gampang, menteri pendidikan. Mantan bos gua kan di situ, Nadiem Makarim. Nah, contoh paling gampang itulah. Lu bayangin kurikulum pendidikan anak SD, SMP, SMA, TK itu selalu berubah, bro. Jadi nggak ada sebuah grand plan yang jelas itu kan setiap tahun. Sebetulnya gue kasih tau lu rahasianya ya. Kenapa kurikulum itu dulu gue sekolah pakai kurikulum 94, terus kurikulum 98, terus kurikulum 2000, terus kurikulum apalah nggak tahu lah, berubah terus. Sebetulnya itu dibikin buat apa, bro? Kok seolah-olah buat bikin pendidikan aja kita nggak bisa bikin garis yang jelas? Sebenarnya itulah gunanya pelobi. Jadi orang-orang dikirim buat mengelobi. Lu tau lah lobby itu maksudnya apa ya, melobi. Kalau kurikulum itu sama terus, pedagang buku itu wujud. Cuan itu dari mana, coy? Gua anak kelas 5 SD, beli buku, let's say kurikulum 98. Naik nih gua kelas 6. Kurikulum 98. Gua nggak bakal mau beli buku baru, bro. Misalkan gua punya adik gue ya pinjam buku dong dari kakak kelas pinjam buku dong dari kakak kelas. Akibatnya apa? Nggak ada orang belanja buku. Jadi yang dilakukan orang-orang seperti itu yang gue suka bahas, perusahaan yang namanya Geraha Media gitu loh, atau perusahaan-perusahaan penerbitan yang lain gitu, memang wajib melakukan lobby itu gitu. Memang wajib supaya kurikulum gitu. Akibatnya kan lu nggak bisa bikin sebuah pola kebijakan yang jelas ya. Ini baru satu contoh kecil karena lu semua pasti di depan pernah sekolah yang namanya sekolah SD, merasakan kurikulum berubah terus. Itulah salah satu gambaran paling gampang kenapa di Indonesia kalau lu beli saham nggak bisa beli, perlu tinggalin, coy. Gak bisa, coy. Di Indonesia itu sangat dinamis, dan ini yang bikin seru menurut gua dinamikanya. Lu bisa prediksi itu gitu loh, bagaimana bermain dengan dinamika itu. Akibatnya kita dipaksa belajar terus kan. Beda kalau di Amerika relatif gampang. Misalkan Bush menang, Bush itu apa? Republikan itu apa? Konservatif. Oke, saham konservatif itu ini. Selama Bush berkuasa itu bakal seperti itu gitu. Obama liberal, demokrat, ya sahamnya udah jelas lah yang kayak gitu-gitu. Lu beli Netflix, lu cuan. Lu beli Disney, lu cuan. Lu beli saham-saham yang punya mindset liberal. Kurang lebih sama. Segampang itulah. Terus di Indonesia apakah bisa begitu? Enggak juga, karena bisa aja kalau di Indonesia ini presiden bilang A, menteri jalannya C, itu bisa banget. Kenapa? Karena beda partai, bro. Presidennya partai misalkan PDI, menterinya partai es cendol gitu loh. Jadi bikin kebijakan yang menguntungkan es cendol gitu, bro. Jadi itulah yang agak bikin Indonesia ini menantang. Kalau investasi di Indonesia ini seru kalau gue bilang. Kita harus baca terus, belajar terus. Apalagi partai bukan cuma 3, 5, 10 ya. Di Indonesia partai banyak banget kan. Jadi presiden bilang A, menteri ini bilang C, menteri itu bilang D, menteri itu bilang Z ya. Ya udahlah, seru, bro. Cuman kalau gue bisa bilang ini presiden yang paling oke yang kita bisa punya dalam 20 tahun terakhir. Karena menurut gue sih sejujurnya kenapa yang paling bikin gue seneng adalah satu-satunya presiden yang berani lawan Amerika Serikat. Ya itulah presiden kita sekarang gitu. Kalau yang kemarin-kemarin kayaknya negara kita cuma jadi negara boneka doang gitu. Kalau yang sekarang berani kan, dia berani bilang sama Jerman, bro, gue nggak mau ekspor nikel sama lu. Berani, bro. Itu betul-betul perlu nyali tinggi loh, bro. Perlu nyali tinggi gitu. Akibatnya apa? Lu yang beli saham nikel udah cuan kan ratusan persen sekarang. Thank you. Kenapa? Karena lu punya presiden punya nyali tinggi. Akibatnya resikonya jadi tinggi juga ya, bro ya. Menurut gua nggak enak jadi pejabat Indonesia. Sangat-sangat tidak enak. Serba salah bilang ini, orang-orang salah. Urung ke Bali Jakarta deh, lebaran di luar pulau aja. Yang mau ngebom aja udah travel warning. Banned warganya. Aku sih percaya Interpol sana daripada Intel Indonesia. Gober Gunawan. Jadi itu tadi kalau ada yang nanya pertanyaan soal minyak goreng, ya lu bisa lihat dalam beberapa minggu ke depan, mungkin hari Senin juga udah lihat saham-saham sawit yang pasti bakal anjlok. Salman Algala, gue setuju nih sama yang bilang Salman Algala bakal naik to the Mars setelah inflasi sekarang masih di bawah rata-rata. Setuju banget, bagus.
Kurniawan Aji, kalau harga CPO dunia naik, keran ekspor diputer pelan-pelan kan cuan lumayan. Antoni Salim dan kawan-kawan. Ya, itu bisa juga. Jadi ketika nanti saham ini jatuh, toh kita kan cuma menyelamatin lebaran ya, supaya semua orang bisa lebaran, semua orang bisa masak rendang, happy di rumah ya. Nanti setelah lebaran keran ekspor gue yakin sih juga bakal dibuka. Di situ lu bisa cuan. Jadi ini peluang kita nih. Karena kan inget ya, 90% orang itu cita-citanya cut loss. Jadi mereka bakal cut loss nih banyak-banyak di beberapa minggu ke depan di saham-saham sawit. Ya itu peluang, betul. Seperti yang dibilang Kurniawan. Fatia Sandi Nugraha, ada nggak calon presiden yang bisa ngambil keputusan krusial? Bunga deposito 0%, yang kedua siapapun yang ngeluarin. Kalau bunga deposito 0%, terus orang nggak bisa ngeluarin uang supaya uang berputar di Indonesia. Gini, dampaknya gini, kalau bunga deposito 0%, akibatnya bunga pinjaman itu juga jadi turun. Akibatnya banyak bank yang kabur dari Indonesia. Jadi nggak bisa juga bunga deposito dibikin 0% supaya orang belanja kan, maksudnya. Jangan semua orang nabung. Bisa nggak? Bisa, cuma akibatnya bank banyak yang bangkrut. Ingat ya, bank itu kan ambil cuan dari nabung juga. Bank itu sebetulnya lu nabung di bank itu duit lu dipinjemin ke orang ya, tapi dia juga nabung bro ke bank dalam bentuk ya ke negara atau ke bank sentral tabungannya dia. Nah kalau bunga bank itu 0%, artinya suku bunga BI itu udah 0%, suku bunga pinjaman kan jadi tambah kecil lagi. Profitnya dari mana si bank-bank ini? Jadi nggak bisa, itu nggak bisa. Itulah kejamnya bisnis dengan uang fiat. Kalau kita waktu itu masih pakai emas, masih bisa, atau barter gitu ya, masih ada kemungkinan lah. Kalau sekarang kurikulum merdeka omen apa sih, gue nggak tahu bener ya. Sekarang yang sekolah pakai kurikulum merdeka ya. Iraisin Zefon, Asidik Rere, CPO dunia ikut naik, tapi dalam negeri nggak bisa jualan keluar ya, gimana ya? Ya itulah menurut gue salah satu kehebatnya Jokowi, dia bisa sekali gebuk dua lalat bro. CPO dia tutup, mencak-mencak lah nih pasti Amerika, Eropa gitu kan. Harga minyak, harga makanan, harga pangan makin mahal. Diem-diem kita udah bangun food estate, diem-diem kita udah nyetok pangan, diem-diem bro. Akibatnya Amerika nggak bisa terlalu galak bro sama kita bro. CPO naik, petani kelapa sawit yang dirugikan, ya betul yang tadi kita ngomong ya. Tengkorak marah banyak, tambah kaya pabrik kelapa sawit yang sudah memiliki hak paten pengolahan kelapa sawit. Duara, halo Duara, udah lama nih nggak kelihatan. Beda menteri pendidikan, beda kurikulumnya. Itu salah satu contohnya kenapa Indonesia ini begitu dinamis. Contohnya dari satu kementerian aja, Kementerian Pendidikan, itu dinamikanya gimana gitu. Apalagi lu mau ngomongin sawit, oil and gas, software, teknologi. Asal kantor IDX nggak dibom. Janganlah, IDX sih kayaknya kemungkinan kecil dibom. PS kemarin beli kapal-kapal peluru banyak, kayaknya tahu bakalan perang. Bang Ben Iyata gimana? Waduh, gue no komen nih. Mantan bos gue soalnya, Pak Ate. Tekstil dari India, itu berat bro. Tekstil dari India, ini gue bisa kasih tahu. Kebetulan lagi di Bandung juga. Khususnya ya jeans bro. Jeans itu di Bandung ini banyak pengusaha jeans. Jeans itu juga kalau lu lihat strukturnya jeans itu banyak industri ya. Ada industri pencelupan itu buat ngewarnain, ada industri buat pemotongan kain jeans itu, ada juga yang pemintalan. Jadi belum lagi retailnya ya, yang dalam bentuk celana, jaket, jas. Ini masalah nih bro buat teman-teman yang main di jeans, bisnis jeans. Gue pasti tahu, dan gue tahu lu pasti lagi pusing. Kenapa? Karena ada kemungkinan nanti pemerintah bakal tutup keran itu. Mayoritas jeans di Indonesia itu bahannya bukan dari minyak bumi. Jeans di Indonesia itu bahannya dari kapas. Indonesia nggak punya kapas. Jadi apa yang kita lakukan? Kita impor bro. Jadi jeans Indonesia, lu yang sekarang pakai celana jeans, tahu nggak? Lu tuh lagi pakai celana impor, kemungkinan besar dari India. Jeans kita ini bahannya dari kapas, kapasnya impor dari India. Beberapa ada yang impor dari Cina juga. Nah, akibatnya itu bikin tekanan bro di dalam yang namanya devisa kita, bikin tekanan dalam nilai tukar kita, karena kita kalau impor kan dalam bentuknya juga pakai dolar. Nah gue sih berpikir, apalagi teman-teman di industri juga udah banyak yang kesulitan, kalau seandainya
terjadi tapering, dolar itu kan menguat. Berarti pengusaha jeans yang impor itu belinya kan pakai dolar ya. Harganya juga makin mahal. Sementara produsen lokal, kapas lokal yang dirubah dari jeans itu sangat-sangat bisa dibilang hampir nggak signifikan loh. Jadi pemain tekstil khususnya jeans bakal semakin merana lah. Ada kemungkinan nggak keran impor ditutup? Mungkin enggak ya. Kemungkinan besar enggak. Cuman itulah ya, karena itu bahan bakunya masih dari alam ya. Seandainya ada yang bisa bikin jeans dari minyak bumi, polyester gitu, jadinya panas banget. Cuman harganya murah banget. Pabriknya ada tuh di depan sebelah kiri. Jadi dia ngemintal benang dari minyak bumi, benangnya jadi kain. Kalau itu bisa dilakukan, waduh, nah banget. Kalau perang dunia ketiga, emiten bahan baku senjata apa Om Ben? Jadi kalau perang dunia ketiga, pabrik-pabrik senjata yang gede itu adanya di Amerika Serikat. Itu pernah kita bahas kemarin. Ada Boeing, ada General Dynamics. Jadi rata-rata sih dari Amerika ya, pabrik senjata, Pantheon, pabrik amunisi, pabrik rudal, rata-rata dari Amerika. Sayangnya di Indonesia kita ditekan terus kan sama Amerika, kita nggak boleh bangun pembangkit listrik tenaga nuklir, kita nggak boleh punya industri, liberalisasi industri pertahanan. Akibatnya yang boleh pengusaha militer di Indonesia jadinya jadi broker doang gitu loh, supplier ke ABRI tapi broker doang. Pistolnya beli dari Austria, Glock, pelurunya impor, pindad juga dibikin sih, cuman yang rata-rata kita masih impor. Seharusnya menurut gua kita udah mulai bisa lakukan liberalisasi itu gitu. Jangan semua dimonopoli sama pindad. Bikin senjata harus pindad, bikin pistol harus pindad. Sedih banget lah. Banyak pengrajin yang bagus di Indonesia bisa bikin senapan. Kalau lu tahu juara Olimpiade Tokyo kemarin itu senapannya made in Bandung coy. Jadi senapan angin ya. Jadi kalau di Olimpiade itu ada air rifle pakai senapan angin, ada pistol beneran, ada laras panjang. Jadi senapan anginnya ternyata ada yang buatan dari Bandung dan itu bisa menang gitu loh. Lu bayangkan kalau seandainya dibolehkan ya pengusaha lokal lakukan itu gitu. Tapi kan nggak dijual umum ya, kita ekspor lah, ekspor ke Afghanistan apa ke Ukraina. Kacau ya. Tapi jago-jago ya pengrajin Indonesia ya. Ada tren lagi om, pengantar si cepat lagi banyak layoff ya, terus banyak paket sampai numpuk dan nggak kekirim. Kira-kira good will-nya bakal kedampak nggak ya sampai diviralin di sosmed? Betul itu bisa kedampak gitu loh. Yang sedihnya kan banyak pengusaha software itu nggak punya software logistik ya, itu kayak di Gojek gitu kan, dia kan nggak punya taksi bro, dia nggak punya fleet kayak Bluebird. Itu kan aset kendaraan itu yang punya kan orang lain, didaftarin ke platform yang namanya Gojek. Banyak pengusaha logistik itu juga yang mainnya gitu, dia ngeklaim gue punya 1000 truk, 50.000 truk, padahal dia nggak benar-benar punya truk. Yang punya truk itu ya pengusaha kecil-kecil itu yang kemudian dikadalin sama Unianti, sama kawan baru, sama orang muda yang kayak gitu-gitu. Jadi dia nggak profit gitu loh. Ya tadi yang gue bilang gitu. Tapi yang benar-benar punya fleet, dia punya posisi tawar. PLTS Om Ben yang udah. Oh jadi gue tadi kemarin kita ke Bendungan Siguling ya. Jadi gue liat PLTA-nya punya PLN di Jawa Barat. Lo harus main tuh ke PLTA Siguling. Oke banget. Debitnya lagi naik, lagi bagus. Selamat lah buat orang Bandung. Kayaknya masih tetap punya listrik selama 5 tahun ke depan. Kalau PLTS di emiten mana yang kuenya paling gede di Indonesia belum ada. Kemarin itu sempat viral sekitar 3 tahun lalu, produsen solar panel namanya gue lupa, tapi gue udah datengin pabriknya di daerah Jawa Barat deket Cilengsi. Ternyata tipu-tipu bro, satu aliran tuh sama saham yang udah di blacklist, depannya N gitu kan, itu direktur utamanya N, itu bapaknya. Terus dia bikin perusahaan baru lagi, anaknya ditaruh jadi direktur, ngeklaim bisnis solar panel terbesar di Indonesia, ekspor sampai ke luar negeri. Bull crap bro, tukang tipu bro.
sorry gue nggak bisa sebut nama emiten, nanti gue masuk penjara bro. Tapi lu bisa lihat sendiri, lu pergi dah lu ke Cilengsi itu di jalan raya deket Cikuda, gue udah samperin gitu. Jadi harga sahamnya sampai sekarang ya konsisten, ya dia turun terus. Di Indonesia PLTS yang betul-betul bermoral, punya GCG, bisa dipercaya, gue belum ketemu. Gue malah ketemunya yang itu, yang tukang tipu itu bro. Kasihan banyak orang kejebak di situ. Nanti cek aja di IDX. Yang gue ngomongin apa sih? Yang ngaku-ngaku pabrik solar panel punya pabrik di Jawa Barat. Jadi tadi udah ada yang nanya minyak goreng, semoga cukup jelas. Ini udah 1 jam, guys. Gue udah dipanggil-panggil dari tadi, ini harus meeting lagi. Udah keluar orang yang manggilin gue. Oh ya, kita mau bikin giveaway. Jadi kan kemarin kita baru habis cuan, gak banyak sih. Gue sebetulnya incaran gue bisa cuan 600% dari perusahaan saham politis. Ingat ya, ada 16 jenis saham di Indonesia. Salah satu yang high risk, high gain itu saham politis. Dan gue masuk ke sana, target gue 600%. Kemarin sempat naik sampai ke 300%, tapi gue juga gak jual karena target gue kan 600%. Tapi gue cek terus kan story-nya gimana, skenario-nya gimana, apakah masih sama dengan ketika gue bikin itu tahun lalu gitu loh. Berdasarkan hasil polling terakhir di YouTube, teman-teman thank you buat yang udah isi polling, itu membuktikan bahwa menurut gua itu saham tidak akan bisa kasih gua 600%. So gua putuskan itu untuk jual gitu. Nah itulah dinamikanya investasi. Ada nggak ya teman-teman yang masih tahan ya? Gua rasa teman-teman masih ada yang masih tahan ya. Maybe lu bisa cuan 400% kalau lu masih tahan. Tapi gua sih gua pilih buat exit. Coba pindahinnya ke saham yang lain gitu loh. Kenapa? Karena gue nggak bisa lihat dia bisa masuk ke 500% atau 600% gitu. Jadi itu bikin gue nggak terlalu tertarik lagi sekarang. Kalau dulu gue semangat karena Nyonya Menir bisa jadi juragan di Indonesia gitu loh. Tapi berdasarkan hasil polling terakhir, sepertinya tidak ada lagi yang mau pilih Nyonya Menir gitu loh. Semuanya pengennya orang Jawa Tengah. Akibatnya gue memutuskan untuk keluar dari saham itu. Oke, itu truknya udah keluar tuh. Oke. Ini bro, gue kasih lihat lo, biar lu bisa lihat. Ini yang namanya investigative investing mas bro. Bisa gue zoom gak ya? Di depan ada truk. Ya nggak kelihatan tuh lagi bongkar muat. Nggak kelihatan ya? Ya udah deh. Jadi thank you buat teman-teman yang udah cuan di situ, congrats. Kalau gue exit duluan. Lu kalau mau nunggu masih bisa nggak cuan 300 ke 400%? Gue rasa masih bisa. Mereka bakal dapat proyek sekitar 1,6 triliun. Ini confirm mereka bakal dapat 1,6 triliun. Tinggal masalah marginnya aja berapa persen gitu ya. Let's say margin mereka sekitar 30% lah. Berarti kan mereka dapat profit mungkin bisa 300 miliaran ekstra, 300 sampai 500 miliar. Masih oke lah gitu kan. Jadi makanya lu masih bisa tuh kalau mau ngejar cuan antara 300 sampai 400% ya. Kalau 500 atau 600%, kuncinya ada di Nyonya Menir menurut gua. Kalau Nyonya Menir jadi, kita bisa cuan 1000% bahkan bro. Cuman sayangnya dinamika politik masyarakat di Indonesia tidak lagi menginginkan Nyonya Menir. So itu yang bikin gue exit. Tapi itu bikin good news juga buat teman-teman. Kenapa? Karena kebetulan ini lagi bulan puasa, kita mau bikin acara namanya buka bareng Benix tanggal 27. Kita bakal bagi-bagi buat teman-teman voucher GrabFood buat nemenin kamu-kamu yang lagi puasa, yang berpuasa. Kamu bisa, kita buka bareng, namanya buka bareng Benix ya. Jadi kita buat bagi-bagi voucher buat kamu makan bareng. Kita juga bentar lagi akan bikin kerjasama sama salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia buat tadi kan menurut gua yang berlemak lah gitu ya, terus jadi kolesterol. Jadi kita bikin program buat lu bisa medical check up dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Orang biasanya medical check up harga 4 juta, 5 juta. Ini nanti kita subsidi, jadi lu cukup bayar sekitar 500 ribuan udah dapat medical check up lengkap, jauh lebih hemat. Dan beberapa program lainnya yang bakal kita lakukan dalam beberapa bulan ke depan. Jadi pantengin terus, nanti tanggal 27 kita bakal bikin bagi-bagi voucher GrabFood. Kamu bisa order sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya buat makan bareng. Ya gue bagi-bagi cuan lah.
mumpung juga lagi liburan ya, lebaran buat teman-teman. Oke, itu aja. Nanti lebih lanjutnya bisa cek di Instagramnya kita. Kita bakal live dari Instagram, kita bisa tanya jawab langsung. Nanti kita teleponan di WhatsApp. Mekanismenya kayaknya begitu. Gue juga kurang tahu. Ini kerjanya tim di kantor ya. Nanti kita teleponan. Kalau lo bisa jawab, lo bakal dapat hadiah spesial. Bukan cuma voucher GrabFood, tapi lo juga bakal dapat buku gua, buku spesial Benix, buku yang gua tulis, yang sudah ditolak oleh begitu banyak penerbit yang tidak mau menerbitkan buku gua. Kenapa mereka? Karena mereka maunya buku nulis tentang Warren Buffett, buku investasi nulis tentang Lo Keng Hong. Basi, menurut gua basi. Kalau gua tulisnya tentang investor legendaris yang lu bahkan gak pernah dengar namanya, dari abad 17, dari abad 18, Isaac Newton, VOC. Itu investornya jago-jago, investor di VOC yang menjajah Indonesia ratusan tahun itu, by the way. Strategi mereka gimana, di buku itulah yang gue tulis. So itu bakal kita giveaway buat teman-teman yang beruntung buat ikutan. Terus BKPM gue kemarin udah telepon si BKPM, bukunya nggak dijual. Lu kalau lihat videonya yang kemarin lu harus cek gimana caranya gue bisa cuan dari gara-gara buku BKPM. Gue bisa cuan 500% lebih gitu ya, cuma gara-gara buku doang bisa cuan ya. Itulah investasi serunya, lo jadi belajar, tambah pinter, tambah value. So semoga bermanfaat guys. Sorry banget kita nggak bisa properly shoot video karena gue for the last few weeks every weekend itu gue ke daerah-daerah survei. Sebelum PSBB lagi nanti nih, lebaran, COVID naik, pasti PSBB lagi, gue gak bisa keluar. Nah ini momen ini gue manfaatin seperti hari ini. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Thank you buat yang udah ikut live. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, minum vitamin C. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.